Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, insya Allah pada kesempatan kali ini Kandi akan melanjutkan tentang pembahasan tentang bagaimana sebuah benda bergerak. Langsung saja, misalnya kita punya sebuah benda, ya kan? Kita asumsikan sekarang untuk pembahasannya supaya mudah, karena kita kan baru mulai belajar awal banget dari fisika, ya kan? Awal banget dari bagaimana gerak yang bermacam-macam, kemudian dengan benda yang bermacam-macam bentuk. Maka kita punya dua asumsi besar, yaitu kita asumsikan bendanya hanya seperti titik seperti itu, tidak usah seperti misalnya bentuknya kayak misalnya bentuk mobil atau apa dan sebagainya. Kemudian asumsi berikutnya adalah bahwa benda itu bergerak hanya dalam satu dimensi, yaitu maksudnya hanya dalam satu garis lurus saja, misalnya dalam garis lurus ini. Nah, kalau misalnya benda yang bergerak, kemudian dia bergerak ketika pada waktu awal T sama dengan 0, T itu adalah waktu, maksudnya T sama dengan 0 adalah kita baru pertama kali mengamati tentang benda ini, itu maksudnya T sama dengan 0. Pada T sama dengan 0 dia di sini, kemudian T sama dengan 1 ternyata dia di sini, kemudian T sama dengan 2 ternyata dia di sini, dan seterusnya. Jadi ini T 1 detik, 1 sekon, kita tulis 1 detik saja dulu, ini 2 detik, dan seterusnya. Maka seperti yang dibilang Kak Andi di pertemuan kemarin, kita perlu merumuskan cara yang efektif untuk menyatakan gerakan benda ini. Kita tidak bisa hanya sekedar bilang selama 1 detik pertama dia berpindah 3 meter, selama 1 detik kemudian dia berpindah 1 meter misalnya. Tidak cukup, karena ini terlalu tidak efisien. Masa kita harus selalu mengatakan selama 1 detik pertama 3 meter, 1 detik kemudian 1 meter, dan seterusnya. Tidak efisien. Maka intinya kita harus membuat yang namanya kerangka acuan atau sumbu koordinat. Maksudnya adalah kita asumsikan garis ini adalah sumbu X, sehingga kita bisa bikin tabel. Ini tabelnya. Kemudian ini awalnya T, ini X. T satuannya detik, X satuannya meter. Jadi pada waktu T sama dengan 0, X-nya 0. Kemudian T sama dengan 1, X-nya 3. Kemudian T sama dengan 2, X-nya 4. Ingat ya, 4. Maksudnya diukur dari ini T, X sama dengan 0. Di sini. Ini X sama dengan 3. Dan ini X sama dengan 4. Kemudian setelah 3 detik misalnya bendanya bergerak misalnya 5, kemudian ketika T sama dengan 4 misalnya tetap 5, kemudian dan seterusnya. Nah, dengan memperkenalkan sumbu koordinat seperti itu, yaitu X, maka ini seolah-olah mengatakan kepada kita bahwa benda ini bergerak relatif terhadap kita yang membuat sumbu X tersebut. Orang lain bisa saja membuat sumbu lain, misalnya sumbu Y arah ke sana. Misalnya sumbu Y arah ke sana. Tidak apa-apa. Nanti walaupun angkanya berbeda, dia tentu bikin tabel yang lain. Ini T, Y, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa jadi ini angkanya berbeda dengan tabel yang kita punya. Tapi itu kan hanya perumusan dia. Fisikanya tetap. Maksudnya adalah pada waktu T sama dengan 0, bendanya itu tetap di sini. Walaupun di sumbu koordinat ke Andi, X-nya sama dengan 0, tapi di sumbu koordinat dia, Y-nya bisa jadi 5. Terserah dia. Ya kan? Maka ini menunjukkan kepada kita pelajaran yang bisa diambil adalah yang kita simpulkan itu berbeda dengan alam semestanya. Yang kita punya, yang kita simpulkan yaitu fisika, ilmu fisika yang kita punya itu bisa jadi berbeda dengan alam semesta yang kita amati. Maka banyak alam semesta, maksudnya banyak fenomena di alam semesta yang kita hanya sebatas, kita hanya menyimpulkan saja. Itulah sifat dari fisika. Maka, Masya Allah, kita dengan segala keterbatasan, manusia itu sangat terbatas ilmunya, kita berusaha untuk mendekati sebisa mungkin gimana sih fenomena di alam semesta. Nah, saat ini, gimana sih fenomena gerak? Yuk kita coba rumuskan dengan cara membuat sebaik mungkin perumusannya, yaitu fisika untuk masalah gerak. Maka, sekali lagi, untuk T sama dengan 0, 1, 2, 3 dan sebagainya, kita bisa membuat sumbu koordinat X dalam hal ini. Kak Adi memilih X,
sebuah koordinat X ke arah sana, kemudian kita bisa mendapatkan angka-angka seperti ini. Dari angka-angka ini insya Allah kita akan membuat banyak analisa, memahami banyak gerakan dari benda ini hanya dengan data-data seperti ini. Kita nantikan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.